Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramandita Angga Perkasa. Saya sebagai peserta ujian kinerja PPG tahap 3 Universitas Riau dengan nomor UKG 2015 0296 5656. Saat ini saya bekerja di instansi SMA Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ini adalah nomor peserta saya, peserta ujian kinerja saya. Ujian kinerja akan dilaksanakan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 30 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga di masa pandemi ini kalian selalu dalam kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Oke. Sebelum masuk ke tentang, silahkan ketua kelas terlebih dahulu memimpin doa untuk teman-teman. Silahkan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara Jumit kali ini, baca doa dalam hati dimulai. Oke, Pak Yoga. Siap, Bapak. Silahkan. Pembelajaran minggu kemarin. Coba Jihan Nur Maulia. Ini organisasi untuk pada masalah pendudukan Jepang. Ya betul. Tadi kemarin itu adalah organisasi ya, organisasi pergerakan pada pendudukan Jepang. Ada apa aja pada saat itu? Ayo, silakan. Putra Gerakan betul. 3A. Gerakan 3A. Terus Pep. terus Seinindan sama Keibodan. ya. Jadi kemarin itu mempelajari tentang organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Nah, kenapa Jepang membentuk organisasi? Ada yang tahu? Agar lebih mudah memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Betul ya, Jihan Nur Maulia. Nah, itu jadi untuk memobilisasi dalam membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Oke, terima kasih. Nah, kita ada yang sudah hadir. Rival error Pak laptopnya. Ya. Error laptopnya Pak. Rahmawati. Halo? Rahmawati Pak. Siapa lagi? Rahmawati ya. Bapak yang sudah hadir, kemungkinan ada izin atau sakit ya. Nah, nanti kalian yang hadir silakan isi. Nah, Rival baru masuk nih. Oke. Silakan aja nanti diisi setelah pembelajaran ya. Silakan diisi di Google Classroom ini ya. Nah, jadi nanti kalian di-download juga materi bahan ajar tentang pendudukan Jepang dan LKPD-nya nanti kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Oke? Siap, Pak. Kita akan masuk di pembelajaran di era new normal.
harus masih tetap ya kita itu menjaga jarak kepada lingkungan sekitar, jaraknya sekitar 1 sampai 2 meter. Terus yang kedua kita juga harus memakai masker apabila beraktivitas di luar rumah. Nah, terus yang ketiga, cuci tangan apabila kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas ya, baik itu aktivitas di luar rumah atau di dalam rumah, kita harus rajin mencuci tangan ya. Itu adalah protokol kesehatan yang harus kita Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, materi kali ini kita akan masuk ke dampak pendudukan Jepang. Dampak itu adalah pengaruh pendudukan Jepang. Kemarin kita membahas tentang organisasi ya. Nah, bentar ya. Nah, ini adalah pembelajaran normal. Nah, ini adalah materi tentang pendudukan Jepang ya. Terus, nah ini adalah kompetensi dasar ya. Pengetahuan dan indikator yang akan kita capai pada hari ini adalah menganalisis dampak pendudukan Jepang. Sedangkan kompetensi dasar, keterampilan dan indikator ya pada saat ini yang akan kita capai adalah menyajikan hasil rekonstruksi berupa cerita sejarah tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, baik. Ini adalah kompetisi dasar dan IPK yang akan kita capai kali ini. Terus, nah ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini. Itu melalui model pembelajaran Discovery Learning ya dan kecakapan abad 21, peserta didik dapat mengolah informasi tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia dan merekonstruksi dampak pendudukan Jepang di Indonesia serta melaporkan hasil diskusi tersebut dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab ya. Kelompoknya masih seperti kemarin, kelompok diskusi 1 sampai dengan 5 ya. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya yang share di Google Classroom juga. Nah, ini adalah peta konsepnya. Peta konsepnya yang kemarin kita sudah belajar minggu kemarin tentang awal pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintahan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi pada pendudukan Jepang yang minggu kemarin ya, dan sekarang masuk dampak pendudukan Jepang ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu tayangan YouTube berikut ini ya. Nah. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, tanggal 9 Maret 1942, Jepang secara resmi menduduki Indonesia. Adapun dampak pendudukan Jepang di Indonesia, bidang politik. Pertama, Indonesia dikuasai oleh pemerintahan militer Jepang, di mana Indonesia dibagi 3 wilayah pemerintahan militer. Wilayah 1 berpusat di Batavia, di bawah pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16. Wilayah 2 berpusat di Bukit Tinggi, di bawah pimpinan Angkatan Darat ke-25. Wilayah 3 berpusat di Makassar, di bawah pimpinan Armada Laut ke-2. Adapun dampak politik lainnya adalah lahirnya organisasi-organisasi bentukan Jepang, seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, dan Pembela Tanah Air. Selain itu, diberlakukannya wajib militer seperti Senendan, Seibodan, Fujinkai, Gakukotai, Peta, dan lain-lain. Yang kedua, dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial. Yang pertama, adanya romusa atau kerja paksa. Yang kedua, adanya kinrohoshi atau kerja bakti. Dan yang ketiga, adanya Jukun Lonpo. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang budaya adalah yang pertama, diberlakukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, diberlakukannya upacara Saikere sebagai upacara penghormatan terhadap matahari terbit. Dan yang ketiga, dibentuknya pusat kebudayaan Jepang atau Keinin Bunkashi Dojo. Dampak dalam bidang ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, adanya sistem ekonomi autarki atau rakyat dan pemerintah wajib memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menunjang kepentingan perang. Yang kedua, perekonomian koperasi atau kumyai. Dan yang ketiga,
Pada bidang pertanian diperkenalkannya line system atau pengaturan bercocok tanam secara efisien. Dan yang terakhir adalah dampak dalam bidang pendidikan. Berbeda dengan zaman Belanda, pada zaman pendudukan Jepang, semua rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Masa pendudukan Jepang berakhir setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengaku menyerah kepada sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia mengalami keadaan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Saat itulah tokoh-tokoh bangsa menyusun rencana proklamasi kemerdekaan bangsa. Tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan titik kulminasi bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Disinilah bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri. Pendudukan Jepang meskipun hanya 3,5 tahun itu menimbulkan dampak yang sangat besar, di mana bangsa Indonesia menderita akibat adanya kerja paksa atau rumusya, Kinro Hoshi, ataupun Juhun Lonku. Oke sahabat, sekian pembahasan dari kami History of Nation tentang masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, nah tadi adalah video tentang dampak pendudukan Jepang, ya. Jepang meskipun hanya 3,5 tahun menduduki Indonesia, akan tetapi dampaknya bagi bangsa Indonesia. Ayo, silakan Damar. Ya, karena pendudukan Jepang bersama pemerintahan itu menyengsarakan bangsa Indonesia dari inflasi, krisis ekonomi, menjadikan wanita Indonesia sebagai wanita penghibur, terus Romusa, terus yang dan juga menggantikan bahasa Belanda ya. sebagai bahasa pengantar dan bahasa untuk pendidikan Indonesia diganti dengan bahasa Indonesia. Ya, nah itu ya. Ya, tadi pendapat dari kelompok 1 dari Damar Adiraja, ya benar. Karena adanya dampak dari tadi terjadinya inflasi, terus adanya juga Jihun Lanfu, ya, wanita penghibur untuk militer Jepang. Terus adanya Romusa juga, itu sangat memberatkan bagi bangsa Indonesia. Ada lagi dari kelompok lain, silahkan. Yang mau menanggapi, silahkan. Mas, saya Pak. Ya, silahkan. Siapa? Lesti. Lesti, silahkan Lesti. Karena Jepang itu sangat keras dalam mendidik dan memperkerjakan bangsa Indonesia. Dah, Pak. Ya, karena bangsa Jepang itu sangat keras dalam mendidik. Dalam bidang politiknya apa sih? Misalkan, ya, dibentuknya organisasi-organisasi, ya, di mana bangsa Indonesia, bangsa Jepang, maksudnya pemerintah Jepang membentuk organisasi untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Misalnya kemarin dibentuk apa yang namanya Putra, terus ada lagi Gerakan 3A. Nah, itu untuk mendukung peperangan Jepang, ya. Terus dibentuk pemerintahan sipil sampai tingkat RT atau yang disebut dengan Gumi, Tonari Gumi. Nah, jadi sekarang ada yang namanya RT, RW, itu adalah pengaruh dari kebijakan Jepang juga. Terus yang terakhir dalam bidang politik, setelah Jepang menyerah kepada sekutu,
Indonesia memperoleh kemerdekaan. Tadi dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Nah, ini adalah dampak dalam bidang politik. Dampak ada baiknya, ya, dampak baiknya, ada dampak buruknya juga. Cuman sebagian besar banyak buruknya, banyak ya tidak baiknya seperti Romusa, seperti itu. Adanya kinrohosi atau kerja bakti, adanya juhunanpu atau wanita penghibur untuk tentara Jepang. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa tujuan ya pemerintah Jepang ya membentuk Romusa? Silakan, ada yang bisa jawab tidak? Kenapa pemerintah Jepang membentuk Romusa? Silakan. Silakan, Kansalia, Ya, Pak. Sabrina. Oh, silakan Ripal, silakan. Silakan Ripal. Ya, apa tujuan yang diberlakukannya Romusa Ya. tentang Jepang? Ya. Itu ya pertanyaannya. Ya, ya betul seperti itu. Apa? Jadi Romusa itu tujuannya untuk membantu Jepang dalam membangun infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan lain-lain. Nah, Ada lagi untuk mendukung distribusi barang Ini udah keperluan nama lu lagi. budaya. ya betul. Nah, jadi kenapa Jepang mau Romusa ya? Karena itu adalah tujuannya adalah untuk membantu Jepang ya, membantu Jepang untuk membangun infrastruktur seperti jalan ya, rel kereta api ya. Adalah tujuannya untuk mendukung distribusi barang atau supaya mudah memobilisasi massa ya, untuk menyokong keperluan perang Jepang dalam perang Asia Timur Raya ya. Oke. Nah, itu adalah dampak dalam bidang sosial. Nah, itu ada Romusa, Kinrohoshi, Juhunonpu. Juhunonpu itu adalah wanita penghibur untuk tentara Jepang. Ya, oke. Lanjut ya, ada dampak dalam bidang ekonomi ya. Yang pertama adalah autarki. Ada yang tahu sistem ekonomi autarki? Ada yang tahu tidak sistem ekonomi autarki? Autarki, Ya, silakan. apa Pak? Silakan. Ada yang tahu? Tidak, silakan. Oke. Kalau tidak ada ya, sistem ekonomi autarki adalah di mana ya pemerintah dan rakyat Indonesia ya, itu memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi mereka itu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk keperluan perang. Jadi pemerintah Jepang itu tidak membiarkan bahan pangan untuk pemerintah, untuk penduduk Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Nah, kalau sekarang kan ada yang namanya Bulog tidak, bahkan urusan logistik. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua, memperkenalkan sistem perekonomian komunitas atau koperasi. Nah, terus melaksanakannya masyarakat gemar menabung. Terus dalam bidang pertanian, ya Jepang menerapkan apa yang namanya inline system. Ya, inline system itu adalah program pemerintah Jepang untuk meningkatkan hasil pangan. Nah, itu namanya sistem, adalah dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah dampak pendudukan Jepang dalam bidang budaya. Nah, dalam bidang budaya ada acara seikere. Nah, ada seikere itu apa? Parah matahari terbit, Pak. Oh ya, betul. Membuka. Ada yang ini, ada yang apa ya namanya kontra terhadap upacara seikere tersebut. Umat Islam pada masa pendudukan Jepang itu menolak melakukan seikere. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena Ya. karena kepada Kaisar Jepang ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam menunduknya ke arah kiblat. Oh iya, betul, Karsam ya. Jadi upacara seikere ini seperti ruku dalam sholat, cuman mengarahnya ke arah matahari terbit atau ke arah Tokyo ya.
Nah, umat Islam selalu melakukan ruku ke arah mana? Ke arah kiblat. Ya. Nah, makanya ini banyak umat Islam yang menentang melakukan saikere seperti itu ya. Terus adanya penghormatan terhadap bendera Hinomaru ya, yang bulat merah ininya putih. Terus pada saat pendudukan Jepang dibentuknya pusat kebudayaan Jepang atau Keinin Bunkashi Dosho ya. Nah itu. Terus dalam bidang pendidikan, nah adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa sekolah. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Belanda diubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kedua, memperkenalkan wajib belajar di sekolah selama 6 tahun. Wajib belajar sekolah dasar 6 tahun. Terus yang ketiga, memperkenalkan sistem pendidikan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah ini adalah dampak dalam bidang pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Nah sampai ada pertanyaan, silakan. Ada Pak, kelompok 2. Silakan. Tanisa Pak. Pak Nisa, silakan. Ya, kan tadi kan dari bidang pendidikan, apa dampaknya kan Indonesia belajar wajib 12 tahun kan ya. Nah pertanyaannya. Wajib belajarnya 6 tahun. Oh 6 tahun ya. Mengapa Jepang memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat Indonesia Pak? Kenapa Jepang memberikan pendidikan yang layak? Sebenarnya bukan pendidikan yang layak, maksudnya itu adalah sistem pendidikan Jepang. Ya, Jepang mewajibkan bangsa Indonesia sekolah, misalkan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Dan juga ada yang namanya universitas. Sebenarnya pada masa pendudukan Jepang, ya, pada awalnya dikembangkan pendidikan. Namun pada akhirnya karena Jepang fokus pada perang, ya, pendidikan di Indonesia itu tidak maju sama sekali. Banyak sekolah-sekolah yang ditutup seperti itu. Kalian silakan tadi ya, setelah belajar ini, kalian ambil kesimpulan tentang materi dampak pendudukan Jepang. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Siapa? Silakan. Pendudukan Jepang walaupun hanya 3,5 tahun berdampak sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Adanya Romusa, Kinrohoshi, dan Jugun Lampu membuat bangsa Indonesia menderita. Ya, terus ada lagi tambahannya selain dampak pendudukan Jepang dalam bidang bidang sosial? Dampak pendudukan Jepang di Indonesia ada di berbagai bidang. Yang pertama di bidang politik, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, lalu lahirnya organisasi-organisasi bentukan Jepang, dan diberlakukannya wajib militer, serta dibentuk BPUPKI dan juga PPKI. Lalu di bidang sosial, Jepang memberlakukan Romusa atau kerja paksa, lalu Kinrohoshi atau kerja bakti, dan juga Jungun Lanpu atau wanita penghibur untuk militer Jepang. Ya, baik ya. Yang dampaknya luar biasa itu adanya Romusa, kerja paksa, ya. Banyak bangsa Indonesia yang menderita. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, pada sistem pendidikan dan sosial juga, pemerintahan juga berdampak besar, Pak. Oh ya. Terus? Ya, contohnya pada sistem pendidikan itu dibentuknya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Terus ya di pemerintahannya kayak maksudnya di ekonominya kayak ada kumiai gitu, koperasi. Jadi betul ya, kayak katakan Salia dan siapa namanya tadi, Jihan. Nah itu adalah kesimpulannya. Jadi dampak pendudukan itu Jepang itu sangat luar biasa ya. Dalam bidang sosial membuat bangsa Indonesia menderita. Misalkan adanya tadi apa namanya, Romusa, Kinrohoshi atau kerja bakti. Terus adanya apa? Juhun Lanpu. Dalam bidang pendidikan dampaknya apa? Dibentuknya sekolah wajib sekolah dasar 6 tahun. Nah dalam bidang
Pemerintahannya dibagi 3 ya. Ada pemerintahan yang berpusat di Batavia, pemerintahan militer berpusat di Batavia, pemerintahan militer yang berpusat di Bukit Tinggi, dan pemerintahan militer yang berpusat di Makassar. Nah, seperti itu. Terus dalam bidang ekonomi, nah, masyarakat dan pemerintahnya itu memenuhi kebutuhan sendiri, seperti itu ya. Nah, ini adalah dampak yang luar biasa dari pendudukan Jepang. Oke, ya. Nah, jadi dengan pembelajaran kali ini ya, kita akan mengambil manfaat bahwa penjajahan pendudukan Jepang itu atau penjajahan atau pendudukan itu ya sangat tidak menyenangkan sama sekali ya. Maka dari itu kita harus melihat ya di mana para pejuang terdahulu kita itu mempertahankan Indonesia untuk bisa merdeka. Nah, di sini kita lihat, wah, kita itu dijajah tidak enak sama sekali. Makanya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Misalkan kalian berprestasi dalam pelajaran seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kali ini. Bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Silakan. Menyenangkan. Siapa menyenangkan? Menyenangkan. Ada usul enggak? Tidak ada usul? Video Pak untuk minggu depan. Oh iya, melaksanakan video. Ya, kalian nanti membuat video ya di minggu depan ya. Siap? Siapa? Ya Pak. Baiklah. Ya, jadi minggu depan kita akan masuk ke awal kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian, ya, baik. Nah, itu adalah materi tentang dampak penduduk Jepang di Indonesia. Nah, mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka mereka ditakdirkan untuk mengulanginya. Menurut John Santayana. Terima kasih. Nah, kalian nanti ya minggu depan ya belajar tentang awal kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti kalian setelah pembelajaran selesai, silakan kalian dan aktif di kelas ya. Silakan kalian isi tes sumatif masuk. Bagaimana anak-anak? Halo. Bagaimana? Halo, terdengar? Dengar Bapak. Siap. Ya, silakan nanti di dan Google Form-nya ya. KPI-nya ya. Bapak. Iya. Menutup pembelajaran, akan ketua kelasnya Rayo. Ya, Pak. Sebelum menutup doa baca doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.